Selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa hari ini, Rabu 20 Januari 2021. Mari saudara kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, karunia hidup yang kau masih beri bagi kami, yang kami mau awali dengan menikmati perjumpaan dengan Engkau sejenak melalui doa dan firman-Mu. Oh Tuhan, berbicara kepada kami karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Inilah bahagian firman Tuhan saudara yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, dan menyapa saya hari ini dengan satu teguran manis, anak-anak di mata Yesus. Saudara, ketika kita mulai membandingkan kondisi perkembangan karakter anak sekarang melalui perilaku yang nyata dan ketika kita zaman dahulu, tentu di sana sini terjadi pengeluhan. Budi pekerti anak-anak sekarang dipertanyakan, mengapa ini terjadi? Ada banyak hal-hal yang menyedihkan mereka lakukan dan mengecewakan orang tua, bahkan juga mengecewakan Tuhan. Karena itu kita kembali memikirkan sebagai orang tua bahwa betapa peran agama, pendidikan bagi mereka sangatlah penting. Sehingga budi pekerti mereka tidak lagi menjadi hal yang dipertanyakan. Saudara, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang sekelompok orang tua membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Namun mereka mendapat reaksi. Reaksi pertama adalah dari para murid yang melarang orang-orang membawa anak-anaknya kepada Yesus pada saat itu. Mengapa? Dikarenakan para murid sangat ketat dengan peraturan yang ada yang mengikat mereka dengan pandangan patriarkal, yakni sangat berpengaruh bagaimana perempuan dan anak-anak tidak diperhitungkan pada saat itu. Contoh sebagai bukti, Matius pasal 14 ayat 21, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, tetapi tidak dihitung wanita dan anak-anak yang jumlahnya juga cukup banyak. Sehingga yang tersebutkan adalah 5.000 orang. Nah, reaksi yang kedua, Yesus sangat kontras dengan pandangan para murid. Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang inilah yang empunya kerajaan Allah." Bagi Yesus, anak-anak tetap penting. Bahkan sebagaimana kepolosan dan ketergantungan anak-anak kepada orang dewasa menjadi penggambaran jika kita hanya mengharapkan pertolongan Allah dengan sungguh, dengan polos, dengan tulus, maka kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Itu gambaran dari sambutan Yesus bagi anak-anak yang menegur kita sebagai orang tua. Pelajaran apa yang bermakna atau tersirat dari sikap Yesus? Mau mengatakan bahwa kehadiran seorang anak termasuk masa depan dan karakternya ke depan, tindakannya sangat erat hubungannya dengan peran orang tua bagi anak-anak. Sangat dibutuhkan peran orang tua
bagi mereka, menyangkut perhatian yang tidak hanya sekedar, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan anak-anaknya. Sehingga nyata bagaimana orang tua mempersiapkan dan memikirkan pendidikan mereka, pengajaran kepada mereka, pembekalan bagi mereka, termasuk juga memperhatikan kesehatan, memelihara kehidupan mereka setiap hari, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak itu orang tuanya tahu persis. Dan yang sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana menanamkan pendidikan bagi anak-anak, pengajaran bagi anak-anak tentang Tuhan sebagai sumber hidup, sehingga pertumbuhan mereka itu terkontrol, terbentuk dari dini bagaimana anak-anak hidup takut kepada Allah. Seperti Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena itu jangan pernah ragu, hai orang tua, untuk mendidik dan menanamkan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, supaya kelak ketika mereka dewasa, kita tidak pernah ragu tentang kondisi dan keadaan mereka, pergaulan mereka ketika mereka sudah mulai bertumbuh dan berkembang. Di dunia yang serba luas dan modern ini, maju ini, mereka tidak akan terombang-ambing karena akar hidup mereka telah tertancap dengan baik dan tepat di dalam Kristus Yesus sebagai sumber kekuatan dan hidup kita. Nah saudara, ketika kita sebagai orang tua telah menyerahkan anak kita untuk menerima tanda keselamatan melalui baptisan, sebenarnya mengoreksi kita, mengingatkan kita, tidak hanya pada saat itu membawa mereka dan menerima tanda penyelamatan lewat pelayanan baptisan atau sakramen itu, tetapi seterusnya mengingatkan kita bahwa kita yang berjanji di hadapan Tuhan melalui hamba-Nya untuk memelihara, mendidik, mengajar anak-anak kita hingga mereka dewasa. Sudahkah kita praktekkan itu? Tidakkah banyak saja orang tua selesai sampai saat itu, lalu menitipkan anak-anak mereka kepada neneknya, kepada keluarga, bahkan kepada pembantu, sehingga anak-anak tidak tumbuh dengan baik, dengan benar seperti yang diharapkan Tuhan. Coba tanggung jawab kita orang tua adalah mulai saat itu kita berperan lebih baik lagi, lebih teliti lagi untuk menanamkan dan membentuk karakter anak kita, supaya sampai mereka dewasa mereka tetap menjadi anak-anak yang menyejukkan hati orang tua dan memuliakan nama Tuhan, sehingga mereka jauh dari tindakan-tindakan yang tidak diharapkan, yang tidak senonoh, yang sembrono di dalam pergaulan, dan masa depan mereka amburadul. Kita percaya orang tua yang benar adalah akan selalu mendoakan anak-anaknya, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, teristimewa hubungannya dengan Tuhan. Lalu kita lega dan kita selalu mendoakan mereka dimanapun, sekalipun mereka telah dewasa. Kita tidak berhenti mendoakan mereka supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang tidak menyakiti hati Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu yang banyak menegur kami, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Oh Tuhan, mampukan kami mewujudkan teguran manis Tuhan ini, sehingga tidak membuahkan kekecewaan dan juga kekecewaan kepada Allah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hidup kami hari ini, rencana harapan kami semuanya kami bawa di dalam nama-Mu. Kami percaya itu yang terbaik. Kami berdoa untuk para orang tua kami Tuhan, di dalam keterbatasan mereka masing-masing, Tuhan selalu berperan dan memberikan mereka rasa sukacita menikmati masa-masa tua mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengerang dari dalam kelemahan tubuhnya, yang berbaring di rumah sakit, yang istirahat di rumah, di tempat isolasi, di dalam situasi pandemi COVID ini Tuhan. Banyak sekali
umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka, memberkati upaya-upaya yang sudah dan akan diberikan baginya, agar mereka boleh sembuh. Engkau berikan hati yang tetap sabar dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Termasuk para kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan yang banyak mengalami kondisi COVID ini. Engkau yang menyehatkan kami kembali. Engkau kuatkan kami Tuhan. Termasuk saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Teduhkan kami. Mampukan kami dengan ketabahan di dalam Tuhan. Dan hiburkan kami Tuhan dalam duka itu. Agar kami melewatinya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk pemerintah dan bangsa ini. Engkau berkati pemerintah kami. Engkau berkati kami juga sebagai bangsa. Ada ketaatan yang kami junjung tinggi untuk memperhatikan seluruh kewajiban kami. Dan kami menikmati hak itu bersama-sama. Nama-Mu kami muliakan. Teristimewa di suasana pandemi COVID ini. Kami tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Kami percaya ada waktu yang baik Tuhan karuniakan untuk menikmati kehidupan secara normal, termasuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia karena hari ulang tahunnya. Tuhan lengkapilah sukacita mereka. Pada saat itu nama Tuhan tidak dilupakan. Mereka bersyukur di dalam nama-Mu memuji Engkau dan berterima kasih. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga kami. Kehidupan kami hari ini kami bawa di dalam tangan-Mu. Tuhan tidak meninggalkan kami. Sehingga apapun yang kami rancangkan berkenan di mata Tuhan. Dan membawa kesukaan bagi Allah, bagi kami pun dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.